Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bapak, saya dengan Atika dari kelas profesional jurusan ilmu komputer. Dan di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan hasil dari My Project UTS saya yang sudah diselesaikan. Dan sebelumnya mohon maaf jika saya kurang aware terhadap informasi dan juga keterlambatan yang sangat terlambat dari eh, presentasi UTS ini. Baik, langsung saja. Sebetulnya proyek ini adalah role based AI untuk prioritasi tiket customer service. Nah, di sini yang pertama adalah kita mulai ke masalah yang ada. Sebetulnya untuk masalah yang saya angkat ini adalah tim operasional customer service. Ada masalah kritikal dari penanganan tiket kendala customer dan empat isu yang menjadi hal penting adalah yang pertama tiket kategori payment issue dan product bug sering melewati target SLA. Yang kedua, tidak adanya mekanisme prioritas otomatis menyebabkan agen bekerja secara FIFO. Dan yang ketiga, akibatnya adalah resikonya jadi ada ketidakpuasan pelanggan atau CSAT-nya jadi menurun. Dan waktu respon menjadi tidak konsisten terutama pada pelanggan yang segmennya enterprise. Dan masalah tersebut sebetulnya didukung karena ada evidence awal yang jelas gitu ya, yang dimana kita bisa lihat rata-rata response rate-nya adalah 7,5 jam, yang dimana target SLA, terutama target SLA enterprise-nya maksimalnya adalah 4 jam. Ini artinya sangat sangat tertinggal jauh. Dan yang kedua adalah SLA breach rate-nya 40,8% gitu ya. Dan ini hampir separuh tiket terlambat ditangani. Padahal ya 32% dari total tiket sebenarnya adalah high priority atau tiket yang kritis. Itu, dan dari hasil angka-angka ini kesimpulannya adalah kita punya urgensi untuk menerapkan sistem AI yang mampu memilih tiket mana yang diprioritaskan oleh tim customer service seperti itu. Untuk bisa punya solusi yang bagus gitu ya, di sini saya coba mappingkan gitu eh, beberapa sistem yang terlibat gitu ya. Yang pertama, eh, CS ini sebagai eksekutornya gitu, dan yang kedua adalah em, tim IT untuk penyediaan data. Dan lalu saya coba kategorikan untuk prosesnya adalah menggunakan rule based AI berbasis logika if then, sehingga nantinya bisa menghasilkan output berupa skala priority gitu, berdasarkan rekomendasi tindakan dan penentuan ke tim mana tiket ini harus dieskalasikan. Selanjutnya, ini use case selection matrix-nya. Dan berdasarkan use case selection matrix yang saya buat gitu ya, di sini saya membandingkan beberapa opsi. Dan di sini kita bisa lihat uh, opsi AI chatbot dan priority routing mendapatkan skor tertinggi yaitu 81%. Yang dimana opsi ini menang dibandingkan decision support gitu ya dan recommendation system. Karena opsi ini memiliki kombinasi benefit yang maksimal, skornya 5. Dan ketersediaan data yang sangat memadai, skornya 4, dan risiko yang masih bisa dikendalikan, skornya 3, dengan total skor 81%. Selanjutnya, knowledge representation, gimana si ini bisa berpikir gitu ya, dan ini beroperasi berdasarkan facts atau kenyataan, yang dimana faktanya adalah domainnya adalah CS, ya rata-rata respon rate-nya 7,56 jam, dan SLA-nya sering breach gitu. Dan berdasarkan fakta itu, di sini saya
menyusun aturannya gitu rule-nya. Rule-nya adalah if kategori sama dengan payment issue dan score, ditambah 30. Artinya, jika kategori tiketnya adalah isu pembayaran, maka skor prioritas ditambah 30. Dan yang kedua, if customer sama dengan enterprise dan skor ditambah 25. Artinya, jika pelanggannya adalah enterprise, maka skor ditambah 25. Dan if sentimen lebih dari di bawah 0,3, maka skor ditambah 10 gitu ya. Dan pada akhirnya kalau skor mencapai lebih dari 70, maka statusnya nanti akan high priority, seperti itu. Nah, dari sini sebetulnya secara sistem flow-nya yang dimana tiketnya nanti akan masuk ke working memory gitu ya. Terus tiketnya nanti diproses sama inference engine dan nanti akan memberikan output explanation facility. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada demo hasil test case-nya, yang dimana untuk membuktikan sistem ini bekerja ya, gitu pakai demo hasil test case. Sebagai contoh di case pertama mengenai password, di sini sistem merekomendasikan reset password dan langsung mengeskalasikannya ke service desk dan dengan tingkat severity-nya high. Lalu di kasus ketiga gitu ya, app error, di sini sistem merekomendasikannya agent untuk bisa mengumpulkan log sistem dan mengarahkan ke app support dengan tingkat priority-nya medium. Gitu. Jadi di sini hasil test case-nya bisa membuktikan bahwa sistemnya itu bisa melakukan routing dan secara dinamis gitu ya, sesuai konteks keluhannya apa dan nggak lagi pakai cara FIFO. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah risiko dan mitigasi gitu ya. Risiko dari adanya kendala ini adalah akan ada akurasi rule gitu, rule-nya mungkin terlalu kaku untuk skenarionya kompleks kalau skenario kompleks. Dan yang kedua, resiko data bias gitu ya, karena data yang digunakan ini adalah data dummy gitu. Dan solusinya adalah menggunakan human in the loop, artinya si rekomendasi ini tetap akan divalidasi oleh agent-nya gitu. Dan selain itu, rules-nya gitu ya, if then terus si rules if then tadi bakal terus diiterasi sesuai dengan apa namanya, secara berkala seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dari penerapan rule based AI ini un untuk prioritasi tiket customer service seharusnya layak dilanjutkan ke tahap pengembangan. Karena yang pertama sistemnya bisa mendeteksi 80% tiket priority tinggi, yang kedua potensi penurunan SLA-nya sampai dengan 20%, memberikan panduan kerja yang jelas bagi agent melalui explanation facility, dan yang terakhir adalah rencana eh, integrasi data produksi dan validasi role dan stakeholder bisnis. Seperti itu. Dan baik, mungkin Bapak itu saja hasil yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika analisisnya kurang cukup detail atau cukup kurang kritis. Dan terima kasih banyak untuk kesempatannya saya bisa menyelesaikan kembali UTS yang tertinggal ini. Mohon untuk menilai serta feedback-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.